Selamat datang di Check Up, tempat di mana kita membahas masalah kesehatan dan di mana kita jadi lebih tahu dan lebih sehat. Saatnya Check Up bersama Rumah Sakit Surya Husada. Kalau ditanya apa harapan terbesar setiap orang tua, mungkin jawabannya sama, ingin anaknya sehat dan tumbuh dengan baik. Tapi perjalanan tumbuh kembang anak ternyata memang bukan sesuatu yang bisa dibiarkan berjalan begitu saja. Perlu perhatian, pemantauan dan juga perlindungan sejak dini. Salah satu bentuk perlindungan itu adalah imunisasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya imunisasi ini bisa membantu mendukung tumbuh kembang anak? Hari ini di Check Up bersama Rumah Sakit Surya Husada, kita akan membahas dalam tema pentingnya tumbuh kembang anak dan imunisasi bersama narasumber saya dari Rumah Sakit Surya Husada. Ada Dr. Niputu Mayasri Wulandari, M-Biomed, spesialis anak. Halo dok. Hai Kak Doi. Terima kasih sudah hadir di podcast. Ini kita akan banyak dapat jawaban dan juga pastinya saya punya banyak pertanyaan kepada dokter. Oke, mudah-mudahan posisi duduknya sudah nyaman di podcast hari ini. Siap. Luar biasa. Oke, berarti hari ini sesuai dengan tema. Saya ngomongin tumbuh kembang anak dan juga kaitan sama imunisasi. Nah, dok, dari pengalaman praktek sehari-hari ini habis praktek juga langsung kita ajak podcast. Betul sekali. Menurut dokter, bagaimana sih karakter orang tua muda saat ini yang memperhatikan kesehatan anaknya? Karena kalau ngomongin tentang sosial media sangat banyak. Lebih kritis iya, terus justru lebih mudah khawatir atau sebenarnya dengan gampangnya mengakses informasi di internet mereka lebih ready untuk menjadi orang tua atau seperti apa dok? Oke. Ini pertanyaannya baru nomor pertama sudah menarik sekali. Oh, terima kasih. Kita akan buat lebih menarik lagi. Baik. Jadi gimana? Jadi dengan arus teknologi informasi yang sangat pesat seperti saat ini, internet sangat mudah diakses, informasi apapun bisa didapat dengan mudah. Betul. Itu sangat membuat orang-orang tua yang Gen Z sekarang ini jadi lebih melek terhadap berbagai informasi tentang tumbuh kembang anaknya. Oke, ya kan? lebih melek. Lebih melek. Oke. Itu sebenarnya kan hal yang bagus. Betul. Asalkan informasi yang mereka dapat dari internet itu kebenarannya dapat dipastikan. Validnya. Betul sekali. Jadi pinter-pinternya orang tua zaman sekarang itu untuk menyaring informasi yang tepat. Begitu. Jadi dengan informasi yang sekarang ini banyak orang tua yang betul jadi overthinking. Ya kan? Sedikit-sedikit anaknya ada masalah, langsung tiba-tiba berpikir kesana kemari, anakku begini. Oke. Kemudian mengakses untuk ke fasilitas kesehatan. Itu sebenarnya sih tidak terlalu masalah ya. Yang kita para dokter anak khawatirkan itu adalah bila para orang tua ini nantinya dengan membaca informasi dari internet mereka menjadi self diagnose. Jadi maksudnya misalnya nih anaknya demam nih 2 hari, ciri-ciri begini. Terus dia masukin tuh di internet, anak saya demam gini. Terus internet keluarnya, Google-nya keluarnya anaknya meningitis gitu kan. Kan ngeri banget. Padahal sebenarnya untuk mencari tahu sakit anaknya itu apa, kita butuh berbagai macam pemeriksaan lanjutan lagi. Oke, that's why dokter bilang tadi adalah harus validasi dulu. Iya, betul sekali. Jangan ditelan mentah-mentah. Iya, betul sekali. Satu sisi berarti dokter Maya bilang tadi bahwa adalah dengan perkembangan teknologi informasi ini bagus. Tapi jangan sampai terjadi self diagnose yang mana ini justru akan memperburuk keadaan. Nah, betul sekali. Saya balik lagi dulu ke tumbuh kembang. Yang menarik sebenarnya apa sih yang dimaksud tumbuh kembang anak, Dok? Oke. Ini kita bicara definisinya dulu ya. Boleh. Nah, tumbuh kembang pisah jadi 2 kata. Ada tumbuhnya, ada kembangnya. Nah, kalau kita bicara tentang tumbuh itu adalah secara fisik. Jadi bisa diukur. Baik itu dari berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepala, bisa lingkar dada, bisa lingkar lengan. Itu semua ada kurvanya. Terukur, betul sekali. Jadi objektif, bisa dilihat di alat. Nah, sedangkan kalau perkembangan kembang itu lebih ke masalah kognitif. Artinya? Misalnya bayi itu perkembangannya maturitas otaknya. Jadi bayi misalnya saat lahir hanya bisa tiduran.
Di umur 6 bulan dia mulai bisa duduk, kemudian 1 tahun mulai bisa berjalan, berlari, menaiki tangga, bicaranya pun begitu. Yang awalnya hanya bisa gitu saja, kemudian menjadi dada, mama, bisa bicara kata, sampai akhirnya bisa berkomunikasi seperti ini. Itu kalau kembangnya. Itu juga mencakup tentang emosional dan sosial. Kembang itu emosional dan sosial termasuk di situ. Yang terukur tadi adalah di tumbuhnya. Betul sekali. Tapi kan katanya kalau ngomongin tentang tumbuh kembang anak itu awalnya adalah kita mulai dari usia yang balita. Dari 0 hari. Dari 0. Itu seperti apa kenyataannya? Masalah tumbuh kembang itu kita seringnya dokter anak kelompokkan ya, berdasarkan usianya. 0 sampai 3 bulan. 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 18 bulan, 18 sampai 2 tahun. Jadi masing-masing usia itu ada milestone-nya yang jadi umur segini harus bisa begini, harus umur 6 bulan harus bisa duduk, harus bisa gini, kontak matanya bagaimana, seperti itu yang kita harapkan. Jadi berdasarkan klaster lagi, kategori usianya. Benar-benar. Baik, tapi bahas tumbuh kembang, ada yang bertumbuh, ada yang kembang. Berarti ada yang terhambat. Betul, ya kan? Pasti. Bahasanya mungkin atau ada nggak sih sebenarnya indikator yang mencirikan kalau misalkan tumbuh kembang anak itu terhambat? Atau misalkan ada nggak sih tanda-tanda bahaya ketika memang anak tidak sedang bertumbuh kembang dengan baik? Betul. Seperti apa? Apa yang wajib diketahui oleh orang tua Gen Z atau bahkan milenial? Milenial ya. Jadi milenial muda seperti saya. Betul. Anda Gen Z nggak sih? Enggak sih, milenial saya milenial. Ya ampun. Baik. Jadi ini pertanyaannya benar banget. Banyak orang tua yang merasa bahwa perkembangan anak itu kan beda-beda. Betul. Ya. Jadi ada yang lebih cepat bicara, ada yang lebih cepat berjalan seperti itu kan ya. Walaupun dengan perkembangan yang berbeda-beda itu, kita tetap punya aturannya. Di umur berapa dia harus sudah bisa apa, dan pertanyaannya Kak Doi tadi benar-benar oke banget. Red flag-nya apa sih yang orang tua harus waspada? Betul. Jadi kalau secara kasar aja dari usia 0 sampai 3 bulan itu anak wajib dia nomor 1 kepalanya sudah bisa tegak. Jadi saat diposisikan tengkurap atau biasanya kita istilahnya tuh tummy time, wajib kepalanya itu sudah mengangkat begini. Kemudian nomor 2, dia tidak boleh terlalu kaku atau malah terlalu lemas. Kalau sampai seperti itu artinya akan ada masalah. Kemudian nomor 2, di usia 0 sampai 3 bulan itu wajib anak harus merespon saat mendengar suara keras. Jadi kalau ada tutup pintu gitu, kaget dia. Jika pada saat antara 0 sampai 3 bulan itu sama sekali tidak ada respon, perlu diwaspadai. Itu kategori red flag juga. Ya. Terus. Itu untuk 0 sampai 3 bulan ya. Di usia 3 sampai 6 bulan wajib anak itu mulai bisa bersuara. Jangan bilang mama aku minta susu, jangan dulu, bentar dulu. Nanti aku lari dokter anaknya ya. Benar. Saya juga kaget. Jadi minimal dia bersuara seperti apa? Yang bersuara seperti kemudian tersenyum spontan pada orang yang dia kenali. Kemudian dia wajib sudah bisa mulai berguling. Maka kadang rolling itu. Dari dia tengadah, tengkurap, balik lagi gitu. Itu usia 6 bulan paling lambat itu wajib sudah harus bisa. Jika ternyata tidak seperti tadi, terlambat berarti wajib cari tenaga kesehatan. Langsung konsultasi. Konsultasi. Berarti sebenarnya sangat banyak ciri-cirinya ya. Jadi mudah-mudahan para orang tua ini memang sudah siap menjadi orang tua. Betul kan sekali. Intinya seperti itu ya. Kita harapannya seperti itu dan harapannya seperti Dokter Maya bilang tadi. Dan kalau misalkan terjadi apa-apa atau ciri-ciri tadi, salah satunya adalah memang harus konsultasi ke rumah sakit. Itu yang paling penting daripada self-diagnose. Betul sekali. Selalu merasa bahwa nanti juga bisa. Ditunggu aja. Nanti datang ke dokter atau ke bidan gitu misalnya.
ternyata sudah terlalu terlambat. Oke. Begitu. Jangan sampai seperti itu. Dok, kadangkala saking fokusnya pengen tumbuh kembang anak nih, kalau di kampung saya ada yang orang tua yang penting bisa makan anaknya kan, disuapin terus suapin. Tanpa sadar kadangkala lupa ngajak berlatih ngomong. Iya, lupa betul berlatih sekali loh. main lah atau apa. Itu juga termasuk akan berpengaruh ke tumbuh kembang anak, bagaimana cara berinteraksi atau seperti apa, Dok? Pasti Kak Doi. Oke. Ya, jadi masalah membesarkan anak itu bukan cuma memberi makan. Jadi membesarkan anak sebagai orang tua bukan hanya masalah memberi makan. Memberi makan, betul sekali. Jadi selain memberikan nutrisi, memberikan lingkungan yang baik, kemudian stimulasinya juga. Okay. Jadi stimulasinya seperti yang Kak Doi bilang tadi. Nomor 1 diajak bicara, dibacakan cerita, diajak ngobrol, dilatih melihat, apalagi saat anak usia 1-2 tahun itu fase sedang bahasanya sedang pesat sekali. Jika anak hanya didiamkan saja, diberikan nonton TV seperti itu, ya pasti akan terhambat dia bicaranya. Oke, berpengaruh ke tumbuh kembang anak tadi. Pastinya. Oke. Baik, sangat-sangat jelas ya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tidak baru lagi harusnya. Justru kalau bilang, wah ini ilmu baru, kemarin kemana? Telat banget berarti. Ya. Mudah-mudahan betul tidak sekali. telat para orang tua ini ya, Iya, Dok. betul Tapi sekali. mungkin yang paling penting juga ketika anak terserang penyakit atau misal nangis-nangis orang tua panik segala macam. Beberapa biasanya sering saya dengar juga adalah ketika habis imunisasi. Ini kita berkaitan sama imunisasi, makanya ada orang tua, aduh jangan, apalagi yang tua-tua nih ya. Nenek saya dulu ketika saya kecil, bukan saya yang ingat ya, ponakan kecil ingat udah nggak usah diimunisasi, anak ntar pulang pasti nangis, panas dan segala macam. Sebenarnya faktanya seperti apa sih, Dok? Kenapa masih ada anggapan setelah imunisasi akan demam, akan sakit, padahal ini kan bagian yang tidak dipisahkan dari tumbuh kembang anak? Masalah imunisasi. Iya, betul sekali. Jadi salah satu faktor yang kita bisa bantu seorang anak agar tumbuh kembangnya optimal adalah imunisasi. Ya kan? Jadi harapan kita dengan memberikan imunisasi, kita memberikan proteksi yang maksimal untuk anaknya. Selain yang tadi ya, selain nutrisi, selain istirahat, selain lingkungannya yang bagus, yang bersih, kemudian stimulasinya, nomor terakhir ya imunisasinya kita bantu. Karena kita tahu saat bayi, terutama di bawah 5 tahun ya, balita itu sistem imun kekebalan tubuhnya itu belum sempurna. Jadi maka dari itu sebenarnya kita harapkan pada saat di bawah usia 5 tahun kita berikan imunisasi. Jadi itu adalah seperti bekalnya dia agar nanti punya proteksi. Seperti itu. Nah, imunisasi tentu saja ada efek sampingnya. Ya, kita imunisasi itu seperti kita memasukkan kuman atau sebagian kecil kuman atau virus yang sudah dilemahkan atau yang tidak diaktifkan itu ke badan anak. Si kecil. Jadi otomatis badan anak akan bereaksi. Betul. Dia gini nih, apa nih yang masuk nih ke badan aku ini? Oh ini kuman, harus dilawan. Jadi dia membentuklah namanya antibodi. Perlawanan antibodi tadi. Iya, nah antibodi itu akan diingat nanti sama si imun kekebalan tubuhnya anak. Jadi suatu hari nanti pada saat dia mengalami terkena kuman yang sama, badannya anak itu sudah siap. Udah kuat, sudah tahu dia. Oh, aku tahu ini kuman jahat ini. Ayo kita serang dia. Jadi seperti itu. Kenapa kadang-kala makanya ada reaksi, misalkan agak badan panas. Iya, betul sekali. Pas dia betul sekali di pahanya. Disuntik. Itu efek samping dari imunisasi. Tidak semua imunisasi akan demam. Tidak semua imunisasi akan bengkak. Seperti itu. Tidak semua akan bengkak atau bahkan bikin demam. Ya, betul sekali. Tapi yang menarik tadi sebenarnya adalah usia-usia tertentu, untuk imunisasi. Emang kenapa kalau saya setua sekarang imunisasi nggak boleh? Untuk usia-usia yang medium well seperti kita ini, mungkin imunisasinya ada. Ada, seperti ini contohnya. Serius ini jawabannya serius. Saya bercanda lagi. Seperti misalnya untuk pencegahan tipes ada loh, hepatitis A ada, influenza ada juga. Ada, influenza itu untuk mencegah supaya tidak mudah
seperti sekarang ini lagi banyak sekali yang batuk dan pilek. Betul. Dengan cuaca seperti ini. Itu ada loh, okay. ada. Tapi silakan Kak Doi. Tadi adalah yang anak-anak kalau misal telat nih Dok, kan tadi usia di bawah 1 tahun, karena orang tuanya harus pas jadwal imunisasi tiba-tiba dapat tugas kayak dokter pergi ke Jakarta, pergi Surabaya, ke Medan, Semarang misalkan kayak gitu. Karena orang tuanya mungkin biduan atau apa atau pekerja seni, bisa saja loh Dok. Bisa jadi ya, betul sekali. Tiba-tiba mewakili Indonesia harus ke ASEAN. Oke. Itu sebenarnya ada nggak fase harus menyusul lagi deh gitu? Ya, jadi sebenarnya ini yang patut diluruskan. Ya, banyak orang tua merasa bahwa anak aku harus imunisasi kayak sekarang nih tanggal 6 gitu misalnya. Ternyata tanggal 6 anaknya sakit. Nah tuh gimana tuh? Atau orang tuanya tadi ke Jakarta atau kemana, ada upacara begitu. Jadi imunisasi itu enggak saklek gitu. Nggak harus di tanggal 6 itu. Bisa reschedule? Bisa. Jadi seandainya misalnya di tanggal 8-nya bisa. Atau di tanggal 9 atau next week-nya bisa. Itu dikejar. Jangan di skip imunisasinya yang di hari itu. Jadi bahkan beberapa imunisasi itu kita punya rentang waktunya. Itu masih bisa dikejar. Anggaplah ternyata mestinya tahun lalu nih anak saya mestinya umur 1,5 tahun harus dapat booster begini, kelewatan. Itu masih bisa dikejar nggak dokter? Masih bisa. Gitu. Jadi izin Kak Doi boleh ya? Boleh. Ini tabel minjem dari rumah sakit Surya Husada. Punya saya. Oh punya. Kirain properti kantor rumah sakit ini dibawa. Saya bawa ke Surya Husada, saya pinjam dulu gitu. Oke. Baik. Ini tabelnya dari IDAI. Cari aja apa tuh namanya jadwal imunisasi anak IDAI. Keluar nih nanti. Indonesia. Langsung keluar itu tabelnya ada itu. kuning, ada warna-warna itu tuh apa? Ini kayak rainbow kan ya. Jadi sebenarnya untuk mempermudah aja, yang warna biru ini itu adalah waktu yang tepat, yang ideal untuk diberikan vaksinnya. Usia 1, 2, 3, 4. Nih kan sampai 4 bulan nih. 4 bulan, Kemudian jika ternyata sampai, anggaplah contoh nih ya, hepatitis B gitu. Mestinya dia sampai di umur 4 bulan. Ternyata umur 6 bulan itu belum dikasih. Jadi selama warna kuning tuh. Selama yang masih tabelnya ini warna kuning, itu masih bisa dikejar. Ini PR nanti buat tim kreatif harus mendownload tabel ini ya. Silahkan. Nggak apa-apa biar kerja. Gitu. Lanjut. Berarti kuning itu adalah masih bisa dikejar. Jadi hampir sebagian besar imunisasi ini bisa dikejar sampai umur 18 tahun. Makanya loh tadi ternyata. Dibilang sama Dokter Maya nggak sesaklek itu. Iya, seperti itu. Itu contohnya 1. Polio pun di bawahnya ada. Polio ada. Terus ada. Nah, beberapa vaksin yang seperti ini kayak BCG itu yang untuk mencegah TBC itu memang batas waktunya agak terbatas. Ini berarti paling ada ketentuan yang agak terbatas. Ada yang lebih fleksibel ini sampai umur 18 tahun. Kayak BCG ini paling lambat 1 tahun. Lewat dari itu sudah nggak bisa lagi. Seperti itu. Tinggal dipelajari saja ini. Gampang sih baca tabelnya. Tapi pada intinya adalah tidak sesaklek itu untuk jadwal. Tapi kan yang menarik tadi adalah masalah vaksin-vaksin. Biar gampang menjelaskan ke orang yang baby boomer atau generasi X. Baby boomer itu apa? Lebih tua. Mertuanya si Gen Z ini. Iya betul. Kenapa vaksin itu penting dan seperti apa harus ngejelasin? Dan kenapa anak harus vaksin? Kenapa harus vaksin ini bener banget loh. Jadi supaya gampang menjelaskannya sama para orang tua yang mungkin agak paham. Kurang melek sama informasi. Saya lebih gampangnya itu mengandaikan seperti main bola dokter. Artinya gimana? Jadinya seperti ini. Anggaplah kayak kemarin kita Piala Dunia kan si Spanyol lawan si Argentina. Anggaplah badan kita ini Spanyol. Ya, jadi supaya bisa kuat melawan Argentina, otomatis kan perlu latihan ya. Jadi nggak mungkin dia langsung tiba-tiba tanding begitu saja. Jadi kan nggak tahu strategi tuh jadinya. Nah, imunisasi itu ibaratnya latihan. Badan anak itu dilatih supaya kuat nantinya menghadapi musuh yang sebenarnya. Begitu. Jadi tentunya pasti pada saat kita main bola dengan latihan, tentunya pasti akan lebih siap.
dibandingkan yang tanpa latihan sama sekali. Seperti itu perumpamaannya. Jadi kenapa kok ada vaksin yang harus sekali aja dikasih, ada yang harus beberapa kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali. Jadi sebenarnya mungkin kita anggap aja waktu itu Spanyol lagi lawan Argentina, dia harus latihannya sekian kali. Kalau untuk lawan yang Indonesia lagi, mungkin berbeda lagi. Saya tidak butuh persiapan yang lebih matang lagi, misalnya kayak gitu. Iya, betul sekali. Itu perumpamaan sederhananya. Sederhananya seperti itu. Jadi agar lebih mudah dimengerti. Pasti badan kita akan lebih siap, akan lebih kuat saat kita sudah latihan. Betul. Berkali-kali menghadapi. Yes, sudah tahu strateginya begini. Kalau dia begitu, saya lawan dengan begini. Begitu dia jadinya. Menarik. Tapi ada nggak dok, menurut dokter selama praktek di Rumah Sakit Surya Husada, para orang tua sudah cukup banyak dapat paparan informasi dari sosial media, and then ternyata self-diagnose. Betul. Baru datang ke Rumah Sakit Surya Husada. Dok, kenapa ya, saya salah atau gimana? Pernah nggak kejadian seperti itu dan akhirnya seperti apa? Jadi ya beberapa, nggak banyak, hanya beberapa orang tua ada, tapi ya dia berusaha mencari informasi dulu, entah dari internet atau entah dari saudaranya yang lainnya seperti itu, berusaha mengobati anaknya dulu. Nanti pada saat mungkin 2 atau 3 hari tidak ada perbaikan gitu kondisi anaknya, baru datang ke dokter. Jadi sebenarnya semua ya sangat tergantung dari penyakit anaknya. Kalau dia hanya batuk pilek biasa, ya it's okay. Kalau kamu baru datang di 3 hari kemudian, anaknya masih sudah nggak mau makan gitu, biasanya baru datang. Nah, tapi kalau ternyata penyakitnya cukup kritis, ya mohon jangan ditunggu sampai beberapa hari, karena kita kayak kejar-kejaran sama waktu jadinya. Misalnya yang paling sering itu adalah dehidrasi. Jadi paling sering saya selalu sampaikan ke orang tua saat anaknya enggak mau makan, minumnya berkurang, ini tanda dehidrasi loh. Jadi anaknya lemas, tidak bisa makan, minum sama sekali, kemudian kulitnya kering dan tidak pipis, tidak kencing lebih dari 6 jam, itu sudah mulai mengarah ke dehidrasi. Jangan ditunggu lagi. Jangan gaya-gayaan nunggu di rumah, tunggu bapaknya, tunggu nenek kakek. Betul. Yang sering kita nonton di medsos, baca di medsos itu mungkin terlalu terlambat dibawanya. Pada saat anak sudah dehidrasi itu untuk mendapatkan akses infusnya itu susah sekali karena pembuluh darahnya sudah kolaps Jadi kita harapkan sebelum jatuh ke kondisi yang berat, antisipasi terlebih dahulu. Bapak Ibu jangan lebih sibuk baik. Konten dulu ya. Konten anak sakit, anaknya di video tapi saya masih tetap bisa gitu ya. Jangan seperti itulah. Betul sekali. Seperti Dokter Maya bilang tadi adalah alangkah lebih bagusnya antisipasi, datang ke dokter lebih cepat ya, karena sudah tidak tahu melakukan tindakan seperti apa. Dok, mungkin ini juga menarik, ketika demam habis imunisasi, sebenarnya ada nggak tindakan yang bisa dilakukan di rumah atau yang sederhana, penanganan sederhana yang bisa dilakukan? Betul sekali. Jadi ini saya rasa banyak orang tua yang sudah tahu, kita dokter anak biasanya selalu sampaikan sama orang tua, jika nanti demam wajib nomor 1 punya termometer di rumah. Jadi jangan pakai perasaan. Jadi raba kok kayaknya panas gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Nomor 1 wajib punya termometer. Ukurlah suhu anaknya. Kalau raba rasanya anaknya demam, diukur suhunya. Begitu suhunya di atas 37,5 artinya sudah demam. Nah sekarang begitu di atas 37,5 kita harus ngapain nih gitu. Nomor 1, bila anaknya masih aktif, kita beri minum lebih banyak. Misalnya masih bayi, ASI-nya dipersering. Kemudian atau misalnya dengan susu formula atau airnya diperbanyak. Itu nomor 1 yang bisa dilakukan. Nomor 2, pakaikan pakaian yang tipis. Pakaian tipis. Pakai singlet boleh. Pokoknya di rumah kan santai. Gak usah pakai bed cover ditutup. Enggak, pakai jas begini nggak perlu ya. Begitu. Kemudian nomor 3 yang bisa dilakukan adalah skin to skin contact. Pelukan jadi mamanya juga dilepas bajunya, bayinya atau anaknya ditempel di sini. Tiduran di dada. Kita harapkan dengan suhunya kita bertemu dengan suhunya anak, bisa membuat suhu anak lebih turun jadinya.
Seperti itu. Itu kalau mungkin masih hangat 37,5 sampai di bawah 38. Tetapi begitu bila suhunya sudah di atas 38, anaknya rewel, nangis terus-menerus, itu bisa dibantu dengan obat penurun demam. Itu hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah ya. Betul sekali. Minum, terus skin to skin, bagaimana ngasih kehangatan kepada anak ya. Tapi dok, kadang kala yang paling nyentil sebenarnya kalau bisa bahas rumah sakit atau suntik, kadang anak-anak langsung, ayo kita ke dokter, misalnya rumah sakit, takut, nangis. trauma. Bagaimana saya pengen tahu, saya belum pernah ke rumah sakit Surya Husada. Ayo main Kak Doi. Belum ada anaknya. Mau Kak Doi yang diimunisasi. Jangan dong ya. Gimana suasana yang coba, kalau ngobrol sama saya tadi saya menyenangkan, very nice gitu. Gimana sih suasana di rumah sakit sendiri ketika dokter melayani anak-anak ini dan saat kontrol atau bahkan vaksinasi? Jadi kita di Surya Husada kita berusaha agar anak-anak itu nyaman. Gitu dulu nomor satu. Mulai dari pendaftaran sampai dia di ruang tunggu sampai akhirnya masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Begitu ya. Jadi di pendaftaran kita usahakan tidak terlalu lama supaya anaknya gini. Tetapi pada anak-anak tertentu betul loh, saking traumanya mungkin dari parkiran sudah menangis. Ada. Begitu. Itu mungkin orang tuanya bisa bantu seperti sounding untuk anaknya. Mulai dari kemarinnya mungkin besok kita main ya ke rumah sakit, kita ketemu dokter ini, kita cari kesehatan, mungkin seperti itu. Dengan bahasa suntik tadi itu kan sepertinya iya betul sekali. Jadi mungkin kata itu bisa dihilangkan, bisa bilang mungkin kita cari kesehatan, kita cari superpower. Kadang saya bisa bilang begitu, ya. Nah di ruang tunggu kita usahakan supaya menarik. Ini kan khusus ya untuk di Surya Husada, ruang tunggunya itu wallpapernya untuk anak-anak, didesain khusus untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa main di sana sambil menunggu gilirannya. Begitu masuk ke ruang periksa ya jangan langsung disuntik lah ya, ajak ngobrol dulu, kasih mainan. Jadi kita biasanya begitu, kita sambil timbang kita bawa kasihkan mainan yang bunyi-bunyi, otomatis kan dia ada lagu-lagunya seperti itu akan membuat anak merasa lebih santai nih, ini tempat main gitu berpikirnya seperti itu. Jadi peran serta orang tua juga ikut ambil andil di sini. Dokter dan juga pihak Rumah Sakit Surya Husada sudah menciptakan fasilitas, ruang tunggu, ruang antri semua macam itu benar-benar nyaman. Tetapi peran serta orang tua pun sebenarnya bisa sangat bermanfaat mulai kepada dari anak-anak rumah yang mungkin sangat trauma. Dari rumah bahkan kemarin-kemarinnya kita ngobrol sama Dokter Maya, kita ketemu lagi gitu-gitu. Dok, tapi kalau terkait yang masalah tadi, masalah stok vaksin, terus yang pilihan yang paling direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia seperti apa dok? Jadi sebenarnya kalau kita dokter anak nggak ada rekomendasi mana yang lebih baik begitu tuh nggak ada, karena semuanya fungsinya sama-sama memberikan proteksi buat anak. Jadi kita di Surya Husada mau vaksin apa saja kita sediakan. Bahkan kita juga sediakan beberapa vaksin yang untuk seperti mau ke luar negeri, dokter. Ya, jadi seperti misalnya anak mau ikut umroh sama orang tuanya gitu. Nah kemarin tuh banyak yang seperti itu. Jadi kalau untuk masuk ke negara UAE itu perlu vaksin seperti meningitis. Jadi kita sediakan. Dan atau sudah ada di rumah sakit sudah ada dong ya. Ke Afrika gitu harus ada vaksin yellow fever gitu. Jadi itu ada di di luar semua vaksin standar yang sudah biasa kita kerjakan everyday. Di luar yang tabel tadi. Yang tadi ya. Tapi secara alur sendiri ketika para orang tua muda ingin konsultasi ke Rumah Sakit Surya Husada, alurnya seperti apa? Harus registrasi apa dulu atau apa-apa janjian 1 tahun sebelum atau apa? Kan nanya ya 5 abad lagi. Takutnya yang dengerin dan nonton harus dari tahun berapa nih gitu? Enggak, jadi Surya Husada itu simple sekali. Kita bisa di reach by website, kemudian bisa lewat via WA. Ya kan nanti ditampilkan mungkin WA-nya. Siap, nanti saya akan cantumkan di sini. Ini di sini WA-nya gitu. Di sini dong. Terserah, baik. bebas. Susah banget ngeditnya.
Oke, terus? Kemudian bisa datang langsung juga bisa. Oke. Vaksin kita all ready. Oke, jadi jangan sampai lupa all access ya, dari website, nomor WhatsApp juga bisa, atau datang langsung juga bisa. Tapi yang paling penting adalah jangan menunggu sampai kenapa-napa. Itu yang paling penting. Betul sekali. Mencegah lebih baik mengobati. Agak mulai mepet. 30 menit sangat mepet. The last mungkin saya pengen ingat apa yang dokter ingin sampaikan kepada orang tua muda atau mungkin baby boomer atau siapapun ini terkait masalah tumbuh kembang anak dan juga imunisasi ini. Oke. Imunisasi itu adalah hak setiap anak, bukan pilihan. Jadi tolong mohon diproteksi buah hati kesayangannya supaya nanti tumbuh kembangnya bisa optimal. Oke, Dokter Maya terima kasih banyak hari ini sudah terima mampir. Terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa ngobrol, inginnya lebih lama ya. Cuman waktunya tidak terasa, 30 menit sudah. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu atau Ayah Bunda yang lagi nonton atau bahkan dengerin mendapatkan insight-insight baru yang kemarin-kemarin mungkin sedikit terlupakan atau terabaikan. Tapi hari ini kita mendapat banyak ilmu. Dan sekali lagi semoga perbincangan ini menjadi atau menjawab berbagai pertanyaan dan juga mengurangi rasa keraguan Bapak Ibu atau juga calon Bapak Ibu nanti tentang tumbuh kembang serta imunisasi anak. Dan ingat, imunisasi bukan hanya melindungi dari penyakit tapi adalah juga membantu mereka bertumbuh dan berkembang dengan lebih optimal. Dan ini adalah hak semua anak. Ya. Sekali lagi terima kasih dokter hari ini udah ngobrol sama saya Dokter Maya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol dengan topik yang berbeda. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Rumah Sakit Surya Husada atas ilmu dan juga edukasi yang telah dibagikan di Check Up. Sampai ketemu lagi di Check Up berikutnya bersama Rumah Sakit Surya Husada.